Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamilatul Ilmiyah, tempat kita menyelami kembali jejak-jejak sejarah Islam yang agung. Hari ini kita akan menelusuri kisah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam, yaitu Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari dinasti Umayyah. Ia bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang arsitek yang membangun fondasi kekuasaan yang kokoh bagi dunia Islam pada masa awal. Lahir pada tahun 646 Masehi di Madinah, Abdul Malik tumbuh dalam lingkungan keluarga Quraisy yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Ayahnya, Marwan bin Al-Hakam, adalah gubernur dan penasihat khalifah yang kemudian menjadi khalifah keempat dari Bani Umayyah. Dalam usia mudanya, Abdul Malik dikenal sebagai seorang alim yang mendalami ilmu-ilmu keislaman. Bahkan, sebelum menjadi khalifah, ia lebih dikenal sebagai seorang ahli fikih daripada sebagai tokoh politik. Namun, takdir membawanya ke jalur yang berbeda. Ketika ayahnya wafat pada tahun 685 Masehi, Abdul Malik naik tahta dalam kondisi politik yang sangat genting. Dunia Islam sedang mengalami fitnah kedua, perang saudara yang melibatkan berbagai faksi, termasuk kekuatan Abdullah bin Zubair yang menguasai Mekah dan Madinah, serta pemberontakan dari kelompok Syiah dan Khawarij. Abdul Malik menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan strategis. Ia menunjuk jenderal kepercayaannya Al-Hajjaj bin Yusuf untuk menghadapi kekuatan Abdullah bin Zubair. Perang berkecamuk, dan akhirnya pada tahun 692 Masehi, Mekah jatuh ke tangan pasukan Umayyah. Abdullah bin Zubair terbunuh, dan Abdul Malik pun berhasil menyatukan kembali dunia Islam di bawah satu kepemimpinan. Setelah meraih stabilitas politik, Abdul Malik mulai menjalankan berbagai reformasi besar. Salah satu pencapaiannya yang paling monumental adalah mengganti bahasa administrasi kekhalifahan dari Yunani dan Persia ke bahasa Arab. Langkah ini tidak hanya memperkuat identitas Islam, tetapi juga menyatukan beragam wilayah kekuasaan dengan satu bahasa resmi. Ia juga mencetak mata uang dinar emas Islam pertama yang bebas dari simbol-simbol Bizantium dan Persia. Koin-koin ini memuat kalimat tauhid sebagai pernyataan tegas bahwa dunia Islam memiliki identitas dan sistem ekonomi yang independen. Ini adalah langkah simbolik dan praktis yang menunjukkan kemandirian kekhalifahan Umayyah dari pengaruh kekuasaan lain. Tak hanya itu, Abdul Malik juga memperkuat sistem militer dan birokrasi. Ia menciptakan lembaga-lembaga pemerintahan yang lebih terpusat dan efisien. Di bawah pemerintahannya, negara Islam menjelma menjadi sebuah kekuatan politik dan administratif yang modern di zamannya. Salah satu warisan arsitekturnya yang paling terkenal adalah pembangunan kubah batu, Dome of the Rock, di Yerusalem pada tahun 691 Masehi. Monumen ini bukan sekadar bangunan keagamaan, tetapi juga merupakan simbol kejayaan dan kekuasaan Islam di wilayah yang diperebutkan oleh banyak kekuatan. Dengan desain yang megah dan menawan, bangunan ini hingga kini menjadi ikon arsitektur Islam awal. Meski pemerintahannya otoriter dan terkadang keras, terutama dalam penindakan terhadap lawan politik, namun keberhasilannya dalam menegakkan stabilitas, memperkuat identitas Islam, dan membangun sistem pemerintahan yang efisien menjadikannya sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh dalam sejarah. Abdul Malik wafat pada tahun 705 Masehi di Damaskus dan digantikan oleh putranya Al-Walid bin Abdul Malik yang kemudian melanjutkan ekspansi dan kejayaan dinasti Umayyah. Warisan Abdul Malik bin Marwan tak hanya tercatat dalam kitab-kitab sejarah, tetapi juga dalam sistem politik, budaya, dan bahasa yang hingga kini menjadi bagian dari peradaban Islam. Ia adalah gambaran seorang penguasa yang tidak hanya bertahan di tengah badai konflik, tetapi mampu membentuk arah masa depan sebuah kekhalifahan besar. Terima kasih telah menyimak kisah kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan cerita-cerita sejarah Islam lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.